Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2402010121 dengan kelas PAI 1C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi media dan teknologi pembelajaran yang dari materi yang pertama sampai materi yang keenam. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung lanjut saja ke materinya. Baik, untuk yang materi yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep media pembelajaran dan landasan media pembelajaran. Apa sih itu konsep media pembelajaran dan landasan media pembelajaran? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Untuk yang media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk membantu proses penyampaian materi pelajaran dari pendidik kepada peserta didik agar lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Media ini mencakup berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, video, maupun teknologi digital yang dirancang sesuai kebutuhan pembelajaran. Setelah tadi media pembelajaran, habis itu ada landasan media pembelajaran. Nah, landasan media pembelajaran itu meliputi yang pertama ada landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini media pembelajaran dirancang sesuai dengan cara belajar peserta didik, baik itu visual, auditori, kinestik, maupun kombinasi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, ada landasan teknologis. Nah, landasan teknologis ini media pembelajaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan interaktivitas dan aksesibilitas pembelajaran. Yang ketiga, ada landasan pedagogis. Nah, landasan ini media harus relevan dengan tujuan, metode, dan kurikulum pembelajaran yang diterapkan. Yang keempat, ada landasan sosiokultural. Nah, ini pemilihan media mempertimbangkan konteks budaya, norma, dan kebutuhan sosial peserta didik. Nah, dengan memahami landasan dari yang keempat tadi ini, media pembelajaran dapat dirancang lebih relevan dan efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Untuk materi yang kedua, ada klasifikasi media pembelajaran. Nah, untuk klasifikasi media pembelajaran adalah pengelompokan media berdasarkan karakteristik, bentuk, atau fungsinya dalam proses belajar. Nah, berikut adalah klasifikasi umum media pembelajaran. Yang pertama, ada berdasarkan indera yang digunakan. Yang pertama, ada media visual. Nah, media visual ini mengandalkan indera penglihatan seperti gambar, foto, diagram, dan grafik. Yang kedua, ada media auditori. Nah, media auditori ini mengandalkan indera pendengaran seperti rekaman suara, radio, ataupun podcast. Yang ketiga, ada media audiovisual. Media audiovisual ini menggabungkan elemen visual dan auditori seperti video, film, dan animasi. Selanjutnya yang kedua ada berdasarkan teknologi. Nah, berdasarkan teknologi ini ada dua. Yang pertama, media tradisional. Media tradisional ini meliputi seperti papan tulis, buku, ataupun poster. Terus yang kedua ada media modern. Nah, media modern ini meliputi menggunakan teknologi digital seperti komputer, proyektor, aplikasi, dan e-learning. Yang ketiga ada berdasarkan cara penyampaian. Dia ini ada dua. Yang pertama ada media cetak. Nah, media cetak ini meliputi buku, modul, ataupun majalah. Yang kedua ada media elektronik. Media elektronik ini meliputi TV, komputer, ataupun internet. Nah, yang keempat ada berdasarkan interaktivitas.
berdasarkan interaktivitas ini ada 2 juga. Yang pertama ada media pasif. Nah, media pasif ini meliputi peserta didik hanya menerima informasi seperti film atau ceramah video. Yang kedua, ada media interaktif. Nah, media interaktif ini meliputi mengajak peserta didik untuk berpartisipasi aktif seperti simulasi atau aplikasi pembelajaran. Nah, dari klasifikasi keempat ini tadi, dia ini membantu pendidik memilih media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Di sini kita lanjut lagi ke materi yang ketiga. Nah, di materi yang ketiga ini ada prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media. Di sini saya akan menjelaskan semuanya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu prosedur pemilihan media. Nah, prosedur pemilihan media itu meliputi 4. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini mengidentifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, ada menentukan kriteria media. Nah, yang kedua ini mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan, ketersediaan biaya, dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga, ada evaluasi media. Evaluasi media ini memeriksa efektivitas media yang akan digunakan berdasarkan pengalaman atau uji coba. Yang keempat atau yang terakhir, pemilihan akhir. Nah, pemilihan akhir ini meliputi memilih media yang paling relevan, efisien, dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Nah, prinsip penggunaan media ini ada 5. Nah, yang pertama ada relevansi. Relevansi ini, media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, ada sederhana. Gunakan media yang mudah dipahami dan tidak membingungkan peserta didik. Yang ketiga, ada interaktivitas. Nah, interaktivitas ini media sebaiknya mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, ada fleksibilitas. Nah, yang keempat ini, media harus dapat digunakan dalam berbagai kondisi pembelajaran. Yang kelima, atau yang terakhir, efektivitas. Nah, ini pilih media yang mampu meningkatkan pemahaman dan minat peserta didik secara maksimal. Nah, tadi sudah saya menjelaskan tentang prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media. Nah, dengan prosedur dan prinsip ini, media pembelajaran dapat dioptimalkan untuk mendukung proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Lagi di materi yang keempat. Di materi yang keempat ini kita akan membahas media dan teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran. Yang pertama ada media dan teknologi pendidikan. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses pendidikan. Nah, teknologi pendidikan adalah penerapan teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran secara sistematis, termasuk penggunaan alat, metode, dan strategi berbasis teknologi. Contohnya, meliputi penggunaan komputer, aplikasi pembelajaran, dan sistem manajemen pembelajaran atau yang disingkat dengan LMS. Yang kedua ada teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah bagian dari teknologi pendidikan yang berfokus pada perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi alat atau metode untuk memfasilitasi pembelajaran. Teknologi pembelajaran mencakup multimedia interaktif, simulasi, video pembelajaran, hingga pembelajaran berbasis
kecerdasan buatan. Nah, keduanya ini bertujuan untuk membuat proses pendidikan lebih efektif, efisien, dan menarik, serta mendukung pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Kita lanjut lagi di materi yang kelima. Di materi yang kelima ini pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran adalah proses merancang, membuat, dan menguji media yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Tujuannya itu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta menarik minat peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pengembangan media pembelajaran. Di pengembangan media pembelajaran ini ada 7 tahap. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini mengidentifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan materi. Yang kedua, ada perancangan. Perancangan ini menyusun desain media, termasuk konten, format, dan alat yang akan digunakan. Yang ketiga, ada produksi. Produksi ini membuat prototipe media berdasarkan desain yang telah direncanakan. Yang keempat, ada uji coba. Menguji media pada sekelompok peserta didik untuk menilai efektivitas dan menarik umpan balik. Yang kelima, ada revisi. Revisi ini memperbaiki media berdasarkan hasil uji coba untuk meningkatkan kualitas. Yang keenam, ada implementasi. Implementasi ini menggunakan media dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini menilai keberhasilan media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu tadi ada 7 tahapan pengembangan media pembelajaran. Nah, pengembangan media pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan. Kita lanjut lagi di materi yang keenam atau materi yang terakhir. Di materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang blended learning. Nah, blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan metode pembelajaran tatap muka ataupun konvensional dengan pembelajaran daring ataupun online. Nah, pendekatan ini memanfaatkan teknologi untuk mendukung fleksibilitas, interaktivitas, dan personalisasi dalam proses belajar. Di sini saya akan menjelaskan ciri utama blended learning dan manfaat blended learning. Kita masuk di ciri utama blended learning. Di ciri utama blended learning ini ada 4. Yang pertama, kombinasi metode. Nah, kombinasi metode ini memadukan kegiatan kelas fisik dan digital e-learning. Yang kedua, ada fleksibilitas. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui platform daring. Yang ketiga, ada interaktivitas. Memungkinkan komunikasi 2 arah melalui diskusi online, forum, atau kolaborasi virtual. Yang keempat, ada berpusat pada peserta didik. Ini memberikan kesempatan belajar mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selanjutnya ada manfaat blended learning. Manfaat blended learning meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, mendukung pengelolaan waktu yang lebih baik bagi pendidik dan peserta didik. Yang terakhir, ada mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan untuk pengalaman belajar yang lebih kaya. Nah, blended learning ini sering diterapkan dalam pendidikan formal maupun non-formal
untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efisien dan modern. Itulah tadi pemaparan materi media dan teknologi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.